Halo guys, seperti yang kalian udah lihat di judul video ini, gue akan kasih tau kalian rahasia untuk dapetin warga negara Amerika Serikat. Jadi sedikit background aja, gue udah 8 tahun tinggal di US, ini tahun ke-9, dan awal gue datang itu gue kuliah, dan sekarang udah lulus, gue sekarang kerja. Jadi gue udah tahu seluk-beluknya imigrasi di Amerika tuh kayak gimana, dapetin visa, dapetin green card, dan dapetin warga negara juga di Amerika. Untuk kalian yang mungkin pengen pindah ke US, atau mungkin lagi di US lagi kerja, atau lagi sekolah, atau yang baru datang ke US, mungkin pengen tahu, aduh gimana sih caranya, atau apa aja sih cara-cara untuk bisa dapetin US citizenship, tonton terus sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu di bawah, klik nih tombol di bawah ini, pas di bawah ini gue udah kasih lihat. So, are you guys ready? Let's go! Yang pertama, lahir di Amerika. Menurut gua, lahir di US itu paling gampang karena kalian lahir dan langsung dapat warga negara. Tanpa kalian harus apply atau interview atau segala macam, kalian langsung dapat. Jadi kalau misalnya bonyok kalian dulu sekolah di sini, terus married punya anak lahir di sini, nah anak itu langsung dapat US citizen. Atau kalau misalnya kalian juga pengen menikah di sini dan punya anak di sini, anak yang lahir di sini langsung dapat US citizen. Nah, kalau misalnya kalian lahir di US, kalian dapat warga negara, itu kalian dapat 2 warga negara dari kalian lahir sampai umur 18. Pada umur 18 kalian harus memilih warga negara yang mana. Kalau misalnya kalian punya 2 warga negara, Indo atau Amerika, kalian harus pilih satu karena Indonesia tidak memperbolehkan 2 warga negara. Nah, sebenarnya ada cara untuk kalian bisa keep 2 warga negara itu, tapi gue nggak mau discuss di sini. Mungkin gue akan share ke kalian di video-video lainnya. Yang kedua, kalian married sama orang Amerika. Misalnya kalian di sini statusnya F1 visa atau visa student. Terus kalian married, kalian bisa apply green card. Nah, dari green card, kalian bisa apply citizenship. Jadi ingat, kalian nggak bisa langsung dapat citizenship. Kalian harus melalui tahap proses yang dimana kalian apply for green card atau PR, permanent resident. Terus nanti kalian baru bisa apply for citizenship. Makanya yang pertama tadi gue bilang, lahir di US itu paling gampang karena kalian literally langsung dapat citizenship tanpa harus apply atau segala macam. Oke, jadi married sama orang US itu menurut gue kedua yang paling gampang. Karena gini loh, sebenarnya married sama orang US itu gampang, cuma kan gampang-gampang susah ya. Kalian pertama harus cari pasangan kalian yang benar-benar cocok sama kalian kan. Dan itu kan istilahnya untung-untungan antara dapat atau enggak. Misalnya kita yang dari budaya Indo cari orang sini juga susah banget kan untuk adjust budayanya. Mereka juga mau sama orang Indo juga susah juga kan, karena kan budayanya benar-benar beda banget. Nah, tapi ada juga orang-orang yang kawin kontrak, istilahnya tuh bayar orang yang udah citizen untuk married sama itu orang untuk dapetin green card dan citizenship. Nah, itu ada juga, cuma menurut gua itu tidak etikal nomor 1. Kedua, kalau misalnya ketangkep itu bahaya banget. Dan gua nggak mau share di sini. Mungkin gua bakal share di video lainnya. Kalian kalau mau gua jelasin, komen di bawah, kasih tahu di bawah, gua akan jelasin. Yang ketiga adalah kalian dapetin kerjaan di sini. Jadi kalian kerja di US secara legal, dapetin visa kerja. Habis itu biasanya atau pada umumnya company akan sponsor kalian untuk dapetin green card. Again, harus ke green card dulu. Setelah kalian dapat green card, beberapa tahun kemudian kalian bisa apply untuk jadi citizen, apply for citizenship. Nah, menurut gue itu tengah-tengah lah, nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah. Karena kalau misalnya kalian, terutama yang student yang lagi di US atau yang lagi mau datang ke US, kalian itu bisa kerja setelah kalian lulus, dapat masa kalian untuk kerja di US. Jadi kalian bisa apply ke company yang bakal sponsor kalian. Again, itu nggak gampang, dan gue juga bisa share kalau misalnya kalian mau tahu. Dan seperti yang kalian tahu, gue juga udah kerja di sini. Nah, company kalian akan sponsor kalian
visa kerja, terus nanti green card, terus nanti akhirnya citizenship. Oke, jadi itu menurut gue yang tengah-tengah lah, gampang-gampang susah. Yang keempat, apply asylum atau asilum. Oke, jadi asilum itu adalah, atau asylum, ini secara umum ya, gue akan jelasin. Asylum itu adalah keadaan di mana negara asal kalian itu mengalami hardship atau kesusahan yang sangat berat sehingga kalian harus pindah ke negara Amerika dan kalian apply untuk asylum. Contoh ya, ini contoh yang paling sering aja yang gue dengar banget di sini adalah kerusuhan 98. Jadi kerusuhan 98 itu menjadi alasan yang sangat cocok dipakai orang-orang ketika mereka apply asylum di US dan kebanyakan mereka dapat. Nah, jadi ketika kalian nyampe sini, nyampe US, kalian apply asylum, kalian kasih tahu lah case kalian misalnya tentang perihal apa, nggak harus kerusuhan ya, misalnya tentang ras di Indonesia atau apapun itu. Kalau misalnya kalian dapat asylum, nanti kalian bisa dapat path atau jalur menuju green card again, dan beberapa tahun kemudian kalian bisa apply citizenship. Nah, menurut gue ini keempat ini cukup susah karena pertama, Indonesia sekarang tidak ada kesusahan yang terjadi seperti kerusuhan tuh nggak ada. Sekarang kayak lagi baik-baik aja. Indonesia justru di berita-beritanya lagi kayak booming-boomingnya, lagi naik-naiknya ekonominya segala macam. Jadi menurut gue itu yang bikin susah. Yang kedua, sekarang presiden sekarang ini membuat asylum ini lebih susah lagi, lebih strict lagi. Pokoknya imigrasi, hal-hal yang mengenai imigrasi itu lebih sulit lagi, nggak cuma asylum. Nah, jadi untuk apply asylum ini banyak orang-orang tuh yang istilahnya ditolak atau depending, di withholding. Jadi susah untuk kalian bisa dapat asylum sekarang ini dan untuk dapat green card dan citizenship. Oke. Untuk detailsnya, gue juga ada lagi cerita tentang asylum. Kalau kalian mau tahu, komen di bawah. Oke, yang terakhir, yang kelima, ini adalah join army. Kalau misalnya kalian join army, kalian langsung dapat citizenship. Nah, ini nggak ada melalui proses green card langsung citizenship, karena kan kalian istilahnya langsung menjadi tentara Amerika, berperang untuk negara Amerika. Jadi kalian langsung dapat citizenship warga negara. Banyak teman-teman gue yang melalui jalan ini. Tapi kenapa gue taruh yang paling terakhir atau yang paling susah menurut gue? Karena pada dasarnya untuk kalian bisa join army, kalian harus punya green card atau citizenship. Jadi kalau misalnya kalian cuma punya visa student atau istilahnya undocumented, kalian nggak bisa join army. Jadi menurut gue itu yang bikin susahnya dapetin citizenship melalui army, karena kalian harus punya green card untuk kalian join army. Nah, pernah army buka pendaftaran istilahnya di beberapa tahun yang lalu untuk ke semua orang, untuk yang bisa segala macam, tapi itu cuma short window of time, dan itu juga mungkin karena mereka ada shortage atau mungkin mereka ada rencana untuk perang segala macam, makanya mereka buka, tapi itu cuma short banget. Dan pada dasarnya mereka itu nggak buka untuk orang-orang lain, mereka cuma buka untuk istilahnya warganya mereka, green card atau citizenship. Jadi menurut gua itu yang membuat ini sangat susah gitu. Cuman kalau misalnya kalian sudah dapat army, kalian bisa langsung dapat citizenship, nggak perlu lewat green card. Oke? Oke guys, jadi itu aja rahasia dapetin warga negara Amerika Serikat atau US citizenship. Kalau misalnya kalian suka video ini, komen di bawah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau kalian juga pengen gua share hal-hal yang lain mengenai visa, dapetin kerja di US, kalian juga bisa komen di bawah dan gua akan more than happy to share with you guys. Okay? Thank you for watching. I'll see you next time. Bye.